Soal pertama, jika kuat arus yang mengalir pada rangkaian tersebut adalah 0,5 ampere, beda potensial baterai yang digunakan pada rangkaian adalah, jadi di sana diketahui arus yang mengalir ya. Arus yang mengalir itu I kan? I-nya adalah 0,5 ampere. Lalu yang ditanyakan adalah beda potensial. Beda potensial itu berarti V-nya nih. Ini bisa kita gunakan persamaan dari hukum Ohm. Masih ingat? V sama dengan I kali R. V-nya adalah beda potensial, I-nya kuat arus, dan R-nya hambatan. Nah, karena terbentuk rangkaian, berarti kita cari dulu rangkaian hambatan totalnya. Nah, di sana ada rangkaian paralel, 4 ohm dan 4 ohm, berarti kita cari dulu berapa sih hambatan pengganti untuk paralel tersebut. Pakai persamaan hambatan untuk yang paralel, 1 per R paralel sama dengan 1 per R1 tambah 1 per R2. Berarti 1 per 4 ditambah 1 per 4, karena penyebutnya udah sama, jadinya tinggal dijumlah 2 per 4. Sehingga R paralelnya adalah 4 per 2 ya, dibalik atau 2 ohm. Nah, sekarang udah terbentuk R paralelnya, berarti kita serikan tuh. Serikan yang 3 ohm, R paralel, dan juga 11 ohm. Berarti R totalnya adalah 3 tambah R paralel tambah 11 ohm. Nah, tinggal kita substitusi nilai R paralelnya yang sebelumnya kita cari, yaitu 2 ohm, dan ditambah 2 hambatan lainnya. Sehingga hasil R totalnya adalah 16 ohm. Baru deh sekarang kita cari beda potensialnya ya, yang dari awal kita harus mencari nih. V sama dengan I kali R. Berarti V ini sama dengan I-nya 0,5 dikali R-nya yang udah kita cari yaitu R total 16 ohm. Berarti V-nya adalah 8 volt. Ya. Di sana ada sebuah rangkaian tertutup terdiri dari 2 buah sumber tegangan, masing-masing itu 10 volt dan 6 volt. Jadi ada 2 sumber tegangan, bisa dilihat di gambar sumber tegangannya itu E1 dan E2 ya. Jadi di sana kita tulis dulu, diketahui beda tegangan itu bisa kita tulis E, bisa V lah, bebas ya. Jadi V1 10 volt, V2-nya adalah 6 volt. Jika R1, R2, dan R3 nilainya sama, yaitu 3 ohm. Nah, di sana ada 3 hambatan, R1, R2, R3, bisa dilihat di gambar. Itu semuanya nilainya sama, yaitu 3 ohm. Makanya bisa kita tulis R1 sama dengan R2 sama dengan R3 sama dengan 3 ohm. Nah, yang dicari adalah arus yang mengalir pada rangkaian tersebut. Ini merupakan konsep dari hukum 2 Kirchhoff ya. Karena di sana kalian bisa lihat ada loop. Tuh yang muter, itu loopnya. Kesini nih udah digambarin dari soalnya, loopnya kayak gini, lalu arusnya arahnya ke sana. Nah, sekarang kalau misalkan kita mau cari mau cari arus menggunakan hukum 2 Kirchhoff, kita pakai langsung persamaan hukum 2 Kirchhoff. Masih ingat nggak nih? Persamaan untuk hukum 2 Kirchhoff yaitu sigma GGL atau total sumber tegangan ditambah total arus kali hambatannya, atau sigma I kali R itu pasti sama dengan 0. Nah, di sana sumber tegangannya kan kita tahu nih, sumber tegangannya ada 2, E1 dan E2 ini. Nah, kita tulis dulu, tapi hati-hati. Tanda positif dan negatifnya, masih ingat cara menentukannya? Jadi kan ini gambar loopnya udah ada nih, muter kayak gitu kan, berarti pertama dia muter ke atas, lalu akan muter ke kanan, itu ketemu sama kutub positif yang lebih panjang, berarti positif E1. Lalu kalau kita jalan lagi ke kanan, lalu ke bawah, lalu ke kiri, ketemu E2, tapi yang pendek dulu kan garisnya. Kalau yang pendek itu berarti kutubnya kutub negatif, berarti negatif E2. Nah, selesai nih urusan sigma GGL-nya. Ditambah, karena ini satu loop, berarti arusnya cuma ada satu. Berarti kita tulis aja I kali, R-nya kan ada 3 nih di rangkai seri, R1, R2, R3.
Ya udah, tinggal kita masukin R1 tambah R2 tambah R3 sama dengan 0. Tinggal kita substitusi aja. Setelah ini nilai E1-nya adalah 10 volt ya, udah ada di soal, dikurangi 6 volt, ditambah I-nya yang akan kita cari, kali 3 tambah 3 tambah 3, kan R-nya sama semua nih, sama dengan 0. 10 kurangi 6 adalah 4, tambah 9I sama dengan 0. Berarti kalau kita pindahkan ruasnya, 9I sama dengan 4. Negatif 4 ya. Jadi I-nya sama dengan negatif 4 per 9 ampere. Nah, mungkin ada yang bertanya-tanya nih, tanda negatif ini apa? Tanda negatif ini menandakan bahwa arah arusnya berkebalikan dengan gambar. Kalau digambarkan itu arah arusnya ke kanan tuh, muternya ke kanan, ke bawah, dan seterusnya. Nah, berarti seharusnya arah arusnya adalah ke kiri, ke bawah, ke kanan, dan seterusnya, kayak gitu. Jadi itu menunjukkan arah dari arusnya. Kita lanjutkan ke soal yang ketiga. Di sana ada hambatan 4 ohm, lalu tegangan baterai 5 volt. Hambatan dalam baterainya adalah 1 ohm. Yang dicari adalah kuat arus yang mengalir pada rangkaian. Ini sih harusnya soal yang gampang banget. Jadi di sana kita tulis dulu diketahuinya ya. Jadi pertama kita tahu R itu 4 ohm hambatannya. Lalu tegangan baterai itu 5 volt. Nah, hambatan dalam itu biasanya disimbolkan dengan R kecil, yaitu 1 ohm. Kuat arus yang mengalir pada rangkaian itu kan berarti I ya. Kuat arus itu, ditanyakannya I sama dengan berapa? Ini bisa kita gunakan hukum ohm. Cuma karena ada hambatan dalam, ini persamaannya jadi agak beda dikit. Jadi V sama dengan I sama dengan V per hambatan luar tambah hambatan dalam. Berarti 5 per 4 tambah 1 jadi 5 per 5 alias 1. Satuannya apa? Ampere ya. Kayak gitu. Oke, kita lanjut ke nomor selanjutnya. Pada rangkaian mengalir arus 3 ampere. Nilai hambatan R berapa tuh? Di sana ada 3 hambatan, 8 ohm, 32 ohm, dan R. Nah, yang akan kita cari adalah nilai R itu berapa sih? Nah, di sini kita ketahui dulu bahwa I-nya adalah 3 ampere, arusnya 3 ampere, lalu R-nya berapa katanya gitu. Nah, untuk mencari nilai R-nya, berarti kita cari dulu nilai R total. Dari mana kita bisa mendapatkan nilai R total? Bisa diperhatikan di gambar ya. Di gambar itu, selain ada hambatan-hambatan yang 3 tadi, juga diketahui V-nya adalah 30 ohm. 30 volt ya. Jadi kita gunakan hukum ohm, jadinya V sama dengan I kali R. Jadi 30 sama dengan 3 kali R. Tapi R-nya adalah R total. Nah, R total itu berarti gabungan dari 3 hambatan tadi. Berarti R totalnya adalah 10 ohm. Nah, kita tahu nilai R totalnya 10 ohm. Jadi si R total ini diserikan dengan paralel dari 8 ohm dan 32 ohm. Berarti R total ini adalah R ditambah R paralel. Nah, kalau gitu kita cari dulu dong R paralelnya berapa. Nah, kalau misalkan kita mau nyari nilai R paralel itu sama dengan 1 per R paralel sama dengan 1 per 8 tambah 1 per 32. Berarti 1 per R paralel sama dengan 1 per, jangan yang dibuat per 32 ya penyebutnya. 32 bagi 8 itu 4, ditambah 32 bagi 32 itu 1. Jadi 1 per R paralelnya 5 per 32, atau R paralelnya 32 per 5. Berapa 32 per 5? Hasilnya adalah 6,4 ohm. Ini baru R paralelnya, ingat ya. Kalau R total itu R tambah R paralel. R totalnya 10, R-nya kita cari, R paralelnya 6,4. Sehingga R-nya adalah 10 kurangi 6,4. Berarti si nilai R-nya, ini kecoret. R sama dengan berapa? 3,6 ohm. Kayak gitu deh, gampang ya. Kita masuk ke soal yang terakhir ya. Di sini diketahui I1 sama dengan I2 sama dengan I3 sama dengan 1 ampere, I4 2 ampere, I5 6 ampere. Nah, I6 berapa? Ini masih gampang ya, pakai hukum 1 Kirchhoff nih. Lihat, semuanya kan arus.
Nih, arus-arusnya ada yang diketahui, terus ada satu arus yang dicari. Yaudah, kita langsung masukin persamaan hukum 1 Kirchhoff. Sigma I masuk sama dengan Sigma I keluar. Total arus yang masuk pada suatu titik percabangan akan sama dengan total arus yang keluar dari titik percabangan tersebut. Kita lihat panahnya. Arus yang masuk itu ada I1 tuh pertama kan, ditambah I6, tambah I4, tambah I3. Sementara yang keluar itu ada I2 dan I5. Berarti I5 tambah I2. Ya bolehlah dibalik, nggak apa-apa. Tinggal kita substitusi aja. I1-nya adalah 1, I6-nya kita cari, I4-nya adalah 2, dan I3-nya adalah 1. Sama dengan, nah yang keluarnya ada I5 dan juga I2 ya. Habis itu kita masukin aja nilai dari I5 atau arus yang kelima itu ada di soal, yaitu 6 ampere ditambah I2-nya 1 ampere. Kan I1 sama dengan I2 sama dengan I3 ya, jadi sama-sama 1. Berarti 4 tambah I6 sama dengan 7. I6 sama dengan 7 dikurangi 4. Jadi I6 sama dengan 3 ampere. Gampang ya.